Halo, selamat pagi adik-adik yang manis, yang ganteng. Pagi ini apa kabarnya? Pagi ini ketemu lagi dengan Kak Siska di sini. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Kak Siska ini wali murid dari Ferdinand kelas 2B SDN Ujung Menteng 07 pagi. Kali ini adik-adik akan mendengarkan dongeng yang berjudul tentang singa dan tikus. Oke, sudah siap adik-adik untuk mendengarkan ceritanya? Kakak mulai ya. Sebelum kita bercerita, kita nyanyi dulu. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Oke, ceritanya seperti ini. Ya, tahu singa kan? Tahu tikus kan? Ya, singa itu besar. Tikus itu kecil sekali. Oke ya, kita mulai ya. Suatu hari di dalam hutan, ketika singa sedang tidur lelap dengan pules, di bawah pohon muncul tikus yang berlari ke arahnya. Mengarah ke singa. Karena terburu-buru, tikus tak sengaja menabrak wajah singa. Seperti itu. Singa pun terbangun dengan marah. Seperti itu. Ia mengaum keras. Kau akan kumakan karena telah mengganggu tidur siangku. Berkata dengan sangat garang. Mendengar ucapan singa, tubuh tikus gemetaran. Ia memohon, "Jangan singa, jangan. Aku mohon jangan makan aku. Tolong lepaskan aku ya. Aku berjanji aku akan membantumu di saat kau membutuhkan bantuanku. Aku berjanji singa." Seperti itu ujar si tikus. Mendengar ucapan tikus yang bertubuh kecil itu, singa tertawa terbahak-bahak. Hahaha, binatang kecil seperti kamu bisa apa? Mau menolong aku dengan cara apa? Singa meremehkan si tikus karena badannya sangat kecil. Tapi tikus terus memohon. Tikus juga berjanji jika suatu hari singa membutuhkan bantuannya, ia akan segera datang menolong singa. Melihat kegigihan tikus meyakinkan si singa, singa pun melepaskan tikus. Dengan senang tikus berlari. Dia berlari karena dia sudah lepas dari genggaman singa. Binatang kecil itu langsung berterima kasih dan segera berlari riang. Sementara si singa meneruskan lagi tidur siang yang terganggu tadi. Sorenya, singa berjalan-jalan di sekitar hutan. Dia melangkah besar dan mengangkat kepalanya dengan gagah penuh kebanggaan. Ia tahu ia kuat dan berkuasa dalam hutan. Tapi tiba-tiba singa menginjak perangkap yang dipasang oleh pemburu. Kakinya terjerat tali perangkap dan terangkat ke pohon yang tinggi. Singa pun meronta-ronta sekuat tenaga. Namun bukannya lepas talinya, justru semakin kuat. Singa yang kehabisan akal berteriak meminta tolong. Tolong aku, tolong. Siapa yang bisa membantuku melepaskan diri dari perangkap ini? Pekik singa hingga suaranya terdengar ke seluruh hutan. Sayangnya, binatang-binatang yang mendengarkan dia berteriak tidak berani mendekat. Binatang-binatang itu takut akan terperangkap juga dan takut dimakan oleh singa bila membantunya. Kecuali si tikus tadi. Mendengar singa minta tolong, ia bergegas datang. Aku harus segera menolong singa. Aku sudah berjanji padanya, seru tikus pada dirinya sendiri. Ketika tikus sampai, singa mulai kehabisan tenaga. Ia tampak lemah dan tak berdaya. Melihat itu, tikus pun memanggil singa. Wahai singa, aku sudah kembali seperti janjiku. Aku akan menolongmu.
kata tikus. Melihat tikus, singa lega dan senang sekali. Tapi bagaimana binatang kecil seperti tikus itu bisa melepaskan aku dari jeratan perangkap ini? Kata si singa. Tikus memanjat pohon dan mengeratkan tali perangkapnya dengan giginya. Meski perlahan-lahan tali pun koyak dan akhirnya putus. Singa yang terbebas dari tali perangkap sangat terharu dengan ketulusan dan kegigihan si tikus. Ia tak menyangka binatang kecil tikus bisa menyelamatkannya. Terima kasih tikus, kau adalah penyelamatku. Di saat binatang lain takut dan tidak mau membantu aku, kamu datang dengan berani membantuku. Aku minta maaf, pernah meremehkan kekuatanmu, ujar singa kepada tikus. Sama-sama singa, kata tikus dengan riang. Sejak itu, tikus dan singa pun bersahabat. Mereka selalu bersama-sama dan menjadi contoh warga hutan untuk selalu saling menolong sesamanya. Oke adik-adik, sekian dulu dongeng dari kakak. Tapi kakak ingin menyampaikan sebuah pesan moral dari dongeng yang barusan kakak ceritakan, yaitu kita memang harus berbuat baik kepada siapapun. Jangan lupa untuk bersedekah dan berbagi, bahkan dengan hewan sekalipun. Ingat, bersedekah tidak akan pernah membuat kita miskin. Di balik kebaikan walaupun kecil yang kita berikan kepada orang lain, niscaya akan digantikan berkali-kali lipat dengan kebaikan lainnya, bahkan yang lebih besar. Selain itu, kita juga diharapkan dapat bersyukur dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebab mungkin masih ada orang lain yang hidupnya lebih sulit dari si kecil. Terima kasih, selamat pagi buat adik-adik semua. Salam ceria dari Kak Siska. Salam SDN Ujung Menteng 07. Thank you.